Mestinya kan Pak Ahok sebagai Dewan Komisaris mengawasi, dia punya hak untuk mendapatkan data secara rutin, real time gitu kan, kira-kira seperti apa sih perkembangan utang di Pertamina, resiko-resikonya, apalagi dia sudah dibantu juga oleh komite resiko. Komite resiko itu kan tugasnya juga untuk mendorong direksi, menyiapkan nih, mengidentifikasi manajemen risiko terhadap utang-utang di perusahaan. Kemudian kalau ada risiko-risikonya itu bentuk mitigasinya dari bagaimana. Jadi sebenarnya di internal perusahaan dimanapun itu sudah ada instrumen untuk pengendalian dan mitigasi risiko gitu. Mestinya itu Pak Ahok sudah ketahui itu ketika emang dianggap ini aman atau tidak aman, dia bisa komunikasikan di internal. Halo para netizen dan penonton setia Tagar TV. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Saya Yosi Girsang, redaktur Tagar TV. Kali ini kita akan mewawancara seorang peneliti ekonomi dari Institute for Development Economics and Finance atau sering disebut dengan INDEF, yaitu Pak Abra Talatov, membahas tentang kasus maupun kisruh yang sedang ramai sekarang di media sosial maupun di media besar lainnya, media mainstream, yaitu perihal tentang Pak Ahok atau BTP, Basuki Cahayapurnama, yang ribut mengenai dalaman dari Pertamina. Nah, kita sapa dulu dengan Pak Abra. Halo Pak Abra. Halo Mas Yosi. Terima kasih sudah hadir di Tagar TV, Pak Abra. Iya, sama-sama Mas Yosi. Ya, kita mulai saja Pak ya. Iya. Pak Abra, ini kan Pak Ahok itu secara terang-terangan menyampaikan di dalam satu video yang itu sangat viral, di mana beliau membuka istilahnya boroknya Pertamina. Bahkan disebutkan dalam video tersebut, pemerintah sendiri sebenarnya nggak bisa mengontrol manajemen di BUMN, misalkan di Pertamina, dan beliau sebagai komisaris itu disebut bukan pengawas, karena direksi itu katanya nggak takut ke komisaris. Kemudian dibahas juga persoalan utang Pertamina, kemudian ada gaji karyawan yang makan gaji buta, bahkan sampai persoalan kilang. Nah, menurut dari Pak Abra sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Ahok saat ini di Pertamina sendiri? Iya, pertama melihat statement Pak Ahok yang lagi-lagi menimbulkan kontroversi di publik ya, ini memunculkan kegaduhan baru, memang rasanya cukup miris juga karena ini kan komisaris merupakan representasi dari pemerintah. Ya, artinya ketika mereka ditempatkan sebagai komisaris mengawasi BUMN, sebetulnya instrumen pengawasan itu sudah disiapkan melalui rapat-rapat internal yang secara rutin mereka lakukan. Bahkan Dewan Komisaris ini dibantu juga oleh beberapa komite gitu, yang komite-komite ini juga tugasnya mengawasi, baik itu dalam hal tata kelola maupun dalam hal resiko. Jadi supaya perusahaan itu bisa menjalankan bisnis sesuai dengan yang disepakati bersama dalam RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Jadi dalam RKAP perusahaan itu komisaris sebetulnya sudah tahu dan mereka menyetujui dengan langkah strategis yang diambil oleh para direksi. Nah, kemudian yang kedua, statement kontroversi itu juga akhirnya kita membuktikan bahwa Pak Ahok ya sebagai komisaris Pertamina justru tidak menjalankan apa yang diamanahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini jargon Kementerian BUMN kan mengusung tagline akhlak ya. Salah satu unsur di akhlak itu kan harmonis. Jadi hanya itu harmonis. Nah, dengan Pak Ahok melakukan serangan bertubi-tubi terhadap direksi Pertamina di luar, ini kan tidak menjalankan apa yang jadi perintah ataupun arahan dari pimpinan Kementerian BUMN untuk bagaimana menjaga harmonisme di internal perusahaan gitu. Itu saja sudah menunjukkan ketidaktaatan terhadap visi dari Kementerian BUMN. Nah, kemudian juga misalnya beberapa isu yang dilontarkan oleh Pak Ahok memang cukup menarik dan memberi perhatian besar juga dari publik. Misalnya yang pertama terkait dengan adanya oknum-oknum di direksi Pertamina yang hobi untuk melobi ya para menteri. Satu sisi ini kita pasti terkejut karena dia berani ngomong itu di luar, artinya kan ini apakah ini benar atau tidak. Kalau ini tidak benar kan menjadi fitnah. Yang kedua,
dengan statement itu sebetulnya ini menampar wajah pemerintah sendiri. Kenapa? Ini mengindikasikan bahwa sebetulnya ada juga oknum di kementerian atau menteri yang rawan terhadap lobby-lobby dan bahkan mungkin mereka juga senang dilobi oleh direksi BUMN. Ini kan menunjukkan bahwa bukan hanya dari sisi perusahaan, tapi dari sisi pemerintah juga ini jadi tamparan keras yang justru dikeluarkan oleh Ahok sebagai representasi pemerintah. Jadi nggak tepat statement itu tanpa didukung dengan bukti yang kuat. Nah, kalau misalnya memang terjadi pelanggaran, tadi misalkan lobby-lobby atau mungkin juga penyuapan, itu kan di dalam Dewan Komisaris ada komite good corporate governance atau tata kelola perusahaan. Jadi ketika ada praktek-praktek yang menyimpang, ya, itu seharusnya di internal Dewan Komisaris sudah bisa mendapatkan laporan di internal dan sebaiknya memang itu diselesaikan di dalam, gitu. Jadi justru dia bisa merekomendasikan langsung ke kementerian atau menteri BUMN bahwa ini saya punya fakta, punya temuan ada oknum direksi yang melakukan lobby-lobby dan ini layak untuk dicopot, diganti. Itu kan mekanismenya sudah ada sebetulnya ya secara normal di perusahaan-perusahaan. Jadi saya pikir ini justru kontraproduktif dengan upaya untuk memperbaiki BUMN yang dilakukan oleh Pak Ahok dari dalam. Kalau dia sebagai pengamat atau dari orang luar mungkin wajar ketika kita mengkritisi itu. Tapi masalahnya Pak Ahok menjadi orang yang ada di dalam. Ya. Nah, sebagai orang yang di dalam ini, Pak Ahok setelah menjabat mulai dari November 2019 yang lalu, berarti kan sudah berjalan kurang lebih 10 bulan. Dari Pak Abra sendiri melihat sebagai komisaris utama, apakah ada kinerja ataupun pencapaian yang signifikan dilakukan oleh Pak Ahok di Pertamina? Ya, kalau melihat kinerja ya komisaris misalkan, karena tanggung jawab komisaris itu kan utamanya adalah untuk mengawasi supaya perusahaan yang dikemudikan oleh para dewan direksi itu bisa mencapai target sesuai dengan RKAP. RKAP ini tadi jadi kesepakatan antara dewan direksi dan dewan komisaris. Nah, itu seharusnya parameter apakah komisaris dalam hal ini Pak Ahok mampu menjaga arah perusahaan sejalan dengan target-target di dalam RKAP. Memang kemarin kita sama-sama ketahui di semester 1 Pertamina memang menghadapi tekanan yang cukup signifikan juga ya, karena akhirnya mengalami kerugian di semester 1 walaupun kita tahu kerugian itu betul-betul memang disebabkan faktor-faktor eksternal yang hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan migas di luar negeri juga mengalami hal yang serupa. Dan proyeksinya memang Pertamina masih optimis katanya akan membukukan profit sampai akhir tahun. Tetapi tadi bagaimana Pak Ahok ya bisa melakukan kontrol itu secara efektif dari dalam. Kira-kira apa-apa aja nih yang kira-kira masih meleset dari capaian atau target-target di dalam perusahaan. Nah, salah satunya misalkan isu mengenai utang yang dilontarkan juga oleh Pak Ahok, kan dibilang utang Pertamina cukup tinggi, bahkan dewan direksi juga hobi ya buat nerbitin utang gitu. Nah, memang perhatian Pak Ahok terhadap utang BUMN secara umum, saya sendiri sih menghargai. Artinya memang ini jadi resiko. Saya sangat setuju utang BUMN menjadi resiko yang sama-sama harus kita perhatikan, karena ternyata per Juli 2020 ini data utang luar negeri BUMN secara total itu kenaikannya sangat fantastis, 15% dalam setahun. Ya, artinya total utang luar negeri BUMN udah 838 triliun. Nah, ini kita baru bicara BUMN, belum kita bicara di level perusahaan masing-masing, misalnya Pertamina. Apakah betul utang Pertamina yang katanya 16 miliar dolar itu istilahnya apakah sudah mengkhawatirkan atau belum? Ya, kita kan menilainya juga harus objektif, harus ada indikator-indikator yang kita sepakati bersama, misalnya indikator yang umum dipakai untuk melihat kewajaran atau keamanan utang itu indikator utang terhadap EBITDA atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. Ini EBITDA rasio utang terhadap EBITDA di Pertamina dari catatan saya itu masih relatif terkendali, yaitu hanya 4,1 kali. Ini relatif masih lebih kecil dibandingkan BUMN energi lain, misalnya PLN itu rasio utang terhadap EBITDA-nya udah 7,4, kemudian ada Main ID atau Inalum itu udah 14,5. Yang kedua, indikator keamanan utang juga bisa kita lihat dari rasio debt to equity ratio atau rasio utang terhadap equity. Nah, Pertamina ini debt to equity rasionya masih
di bawah 1, artinya secara umum relatif masih aman, masih terkendali. Ini makanya saya bilang kita harus punya ukuran yang objektif. Mungkin ada BUMN yang lain yang debt to equity ratio-nya udah lebih dari 1, lebih dari 2. Nah, itu wajar kalau kita mengkritisi habis-habisan karena itu punya risiko yang besar. Nah, tapi kita tidak bisa lihat dari sisi nominal. Itu mungkin beberapa isu tadi terkait dengan utang dan juga target-target di perusahaan yang itu juga menjadi tanggung jawab komisaris juga untuk bisa memastikan bisa tercapai. Artinya Pak, kalau misalkan tadi kita bicara debt to equity ratio ataupun debt dibandingkan dengan EBITDA tadi, seorang komisaris utama itu bisa mengingatkan ya Pak ya, mengingatkan jika memang level itu dianggap sudah berbahaya buat perusahaan ataupun buat BUMN tersebut gitu ya. Betul. Ya ini yang sebetulnya menariknya, mestinya kan Pak Ahok sebagai Dewan Komisaris mengawasi, dia punya hak untuk mendapatkan data secara rutin, real time gitu kan, kira-kira seperti apa sih perkembangan utang di Pertamina, resiko-resikonya, apalagi dia sudah dibantu juga oleh komite resiko. Komite resiko itu kan tugasnya juga untuk mendorong direksi, menyiapkan nih, mengidentifikasi manajemen risiko terhadap utang-utang di perusahaan. Kemudian kalau ada risiko-risikonya itu bentuk mitigasinya dari bagaimana. Jadi sebenarnya di internal perusahaan dimanapun itu sudah ada instrumen untuk pengendalian dan mitigasi risiko gitu. Mestinya itu Pak Ahok sudah ketahui itu ketika emang dianggap ini aman atau tidak aman, dia bisa komunikasikan di internal. Kemudian yang saya khawatirkan juga ketika Pak Ahok akhirnya terkesan menyerang membabi buta ya terhadap institusinya sendiri, ini kan sebetulnya jadi menjadi negatif juga buat reputasi perusahaan. Perusahaan kan harus menjaga nama baik ya, harus menjaga kepercayaan investor, mitra-mitranya dia dari sisi hulu, midstream maupun hilir. Tapi kan ada statement itu kan, apalagi statementnya dari komisaris utamanya, itu kan pasti akan punya risiko mendegradasi kepercayaan investor dan juga mitra. Kira-kira nih kalau Pertamina nerbitin utang lagi aman nggak ya gitu kan? Karena yang ngomong komutnya gitu, ini yang berbahaya sebetulnya. Dan ini juga akan mengancam sustenabilitas dari BUMN Pertamina itu sendiri. Oke. Kalau melihat video dari Pak Ahok itu kan seolah masyarakat itu menangkapnya Pertamina ini sudah seperti mau bangkrut, sudah parah sekali lah gitu situasinya, Pak Bra. Yeah. Nah, dari penelitian ataupun dari data-data yang dimiliki oleh Indef sendiri, sebenarnya Pertamina ini seperti apa posisi ataupun situasinya? Ya, Pertamina kan sebagai BUMN energi, apalagi sebagai induk holdingnya juga ya, karena juga membawahi PGN, tentu punya nilai yang sangat strategis. Kita semua berharap ya Pertamina ini bisa terus eksis, karena punya peran yang sangat strategis dan juga bahkan bisa terus ekspansif. Nah, mungkin konteksnya dalam pertumbuhan utang Pertamina yang dianggap tadi oleh Pak Ahok cukup signifikan, itu kan konteksnya bagaimana pemerintah mendorong Pertamina sebagai BUMN energi untuk melakukan ekspansi sehingga BUMN energi ini bisa diandalkan untuk mewujudkan ketahanan energi di Indonesia. Itu kita tahu lifting atau produksi migas kita terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Nah, mau nggak mau kan memang harus ada investasi-investasi baru, ya baik di blok di dalam negeri maupun potensi-potensi blok migas di luar negeri. Nah, ini yang mungkin dalam hal kontekstual ekspansi itu kenapa sih butuh di luar negeri nih, Pak Ahok juga perlu secara jernih juga memahami dan juga menerima informasi dari direksi, sehingga jelas nih target-targetnya dari investasi itu nanti return ataupun profit itu seperti apa sih, kan terukur target-target tadi. Jadi kalau dari sisi kontribusi Pertamina ya, kalau kita melihat misalkan berupa pajak dan dividen, saya melihat itu dari data APBN 10 tahun terakhir, Pertamina ini termasuk yang 5 terbesar BUMN yang memberikan sumbangan dividen terbesar buat APBN. Jadi kalau dalam hal konteks nilai strategis dan kontribusi sih kita tidak perlu meragukan lagi ya. Apalagi juga Pertamina nggak mendapatkan PMN atau suntikan modal di saat banyak BUMN lain yang tertekan dan akhirnya tahun ini kan jor-joran mereka menengadahkan tangan ya, meminta-minta ke pemerintah untuk disuntik modal. Nah, Pertamina kebetulan memang masih kuat karena memang nih punya nilai strategis dari sisi dividen gitu, dan juga dari sisi lapangan pekerjaan tentu karena ini industri yang
sangat komprehensif dari sisi hulu sampai hilir, pasti punya penciptaan lapangan kerja yang sangat besar. Nah, ini yang kita semua harus melihat peran dari BUMN energi ini sendiri. Oke, Pak Abraf, kan setelah laporan keuangan semester pertama dari Pertamina itu keluar, di mana dinyatakan Pertamina rugi ya, sekitar 11 triliun. Itu kan banyak meme, bahkan netizen itu malah dalam tanda kutip menyerang Pak Ahok lah, yang mengatakan bahwa beliau itu kayak tidak ada artinya atau tidak ada perannya cukup besar atau signifikan terhadap Pertamina. Toh Pertamina tetap rugi 11 triliun. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahok sekarang ini itu counter dari itu untuk pencitraan? Iya, ya sebenarnya kita agak sulit ya memisah-misahkan kondisi faktual yang dihadapi oleh keuangan perusahaan dengan lagi-lagi ini saya menerjemahkan akrobasi dari Pak Ahok ini memang tidak bisa lepas kesan adanya politisasi, gitu kan. Pak Ahok kan kita kenal kan sebagai politisi kan, memang track recordnya sebagai politisi, sebagai kepala daerah, DPR dan sebagainya. Jadi ketika beliau menduduki jabatan profesional di BUMN, ketika ada statement yang keluar, itu kita tidak bisa lepaskan adanya motif politik di balik itu. Nah, ini yang justru sulit kita membedakan apakah statement itu untuk menutupi kinerja keuangan yang dialami oleh Pertamina. Tetapi ketika kita bicara kinerja Pertamina, itu juga tidak bisa kita bilang 100% kesalahan dari Pak Ahok, bukan. Memang ada banyak faktor dari eksternalnya, ekonomi, COVID, kemudian juga kontribusi dari manajemen juga. Jadi bukan hanya pure dari komisaris. Cuman akhirnya gara-gara udah Pertamina memang lagi mengalami tekanan yang cukup signifikan, ya ada harapan untuk bisa rebound di semester kedua, tetapi statement yang blunder ini justru kita khawatir malah bisa mengganggu nih target Pertamina buat meraih profit di tahun ini, tahun 2020. Oke, kita lanjut lagi Pak Bra. Karena kan Pak Ahok itu tidak hanya bicara soal Pertamina, bahkan menyinggung bicara tentang peran dari Kementerian BUMN. Ya, beliau menyatakan bahwa sebaiknya ya Kementerian BUMN itu dihapus saja, kemudian diganti jadi holding semacam Temasek yang di Singapura, atau beliau menyebutnya Indonesia Incorporation, katanya begitu. Iya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini, kalau Pak Abra melihatnya, apakah ini pernyataan yang melampaui kewenangan? Karena kan beliau kan saat ini sebagai komisaris utama kan itu atasannya kan di Menteri BUMN ya gitu ya. Iya, iya. Apakah dalam bahasa Jawa ini disebut dengan ini keblinger, melampaui batas? Apakah demikian menurut Pak Abra? Iya, kalau saya sih melihat prakteknya ya, ternyata bukan hanya Pak Ahok ya sebagai komisaris yang seringkali ketika menyatakan pendapat di publik itu mungkin dianggap offside. Karena saya melihat juga ada komisaris-komisaris di BUMN lain itu ketika bicara di luar ya dia berbicara atas nama pribadi ataupun lembaga di luar BUMN. Misalkan dia sebagai pengamat, kan ada juga pengamat yang jadi komisaris atau akademisi. Itu juga kadang-kadang mengkritisi kebijakan pemerintah gitu. Sama halnya kayak Pak Ahok juga mengkritisi adanya fenomena yang terjadi di BUMN dan mengusulkan Kementerian BUMN dihapus atau diganti. Nah, sebenarnya ini prakteknya terjadi di mana-mana, bukan hanya dilakukan oleh Pak Ahok, tapi memang ketika dia bicara sebagai komut dalam konteks waktu itu nggak tepat, kecuali kalau dia sudah bukan lagi sebagai komisaris utama. Tempat juga konteks tempat nggak tepat. Kalau dia bicara di internal kementerian, di internal pemerintah, mungkin tepat gitu. Jadi ini kadang-kadang kita sulit akhirnya menilai apakah dia sudah melampaui batas atau enggak gitu. Tapi sepanjang tidak ada aturan yang melarang setiap komisaris untuk berbicara bahkan mengkritisi kebijakan pemerintah atau mengkritisi pemerintah sendiri, ya selama dianggap memang masih bisa merepresentasikan pemerintah, ya saya pikir dia Pak Ahok tidak akan diberikan sanksi atau teguran lah gitu, karena toh juga prakteknya dilakukan oleh komisaris-komisaris lain. Cuman saya sih ingin menggarisbawahi substansi apa yang dilontarkan oleh Pak Ahok terkait dengan wacana pembubaran Kementerian BUMN. Ini sebenarnya juga wacana lama, bukan wacana orisinal dari Pak Ahok. Memang nih pasca krisis 98 kan dulu arah dari Kementerian BUMN itu memang
ingin dibawa ke sana gitu, dari memproses holding kemudian super holding, memang arah akhirnya ke sana, cuman kan selalu menghadapi kendala-kendala dan tantangan. Intinya bagaimana BUMN ini itu bisa lepas dari dua hantu utama. Dua hantu itu apa? Adanya politisasi sama birokratisasi. Jadi tarikan ke BUMN itu dari sisi pemerintah dan dari sisi politik. Nah ini yang nggak bisa hapus sampai detik ini. Makanya perlu adanya adjustment terhadap kelembagaan. Memang banyak versi atau pilihan institusi kira-kira mana yang ideal untuk mengkoordinasikan seluruh BUMN. Kalau misalkan dihapuskan, dijadikan pure perusahaan gitu, kayak Temasek atau Hasanah, itu juga nanti bagaimana mekanisme pengawasan dari parlemen. Padahal ini kan BUMN, ada representasi pemerintah. Nah, cuman kalau pandangan saya pribadi ketika bicara alternatif kalau Kementerian BUMN dihapuskan, saya pikir ada satu model juga kelembagaan BUMN yang barangkali bisa dikaji untuk diterapkan di Indonesia, itu jadi kementerian BUMN yang nantinya akan diganti itu nanti akan direpresentasikan dari unsur pemerintah dan dari unsur DPR. Jadi ada sebuah kayak badan ya, yang di situ ada gabungan dari pemerintah dan DPR, sehingga ketika semacam dewan komisioner lah gitu kalau di KPK, jadi semacam komisioner, jadi itu bisa menjadi jalan tengah supaya tidak ada tarik menarik antara pemerintah dengan DPR. Dan ketika komisioner di BUMN itu sudah dibentuk, itu mereka nggak bisa lagi diintervensi, dan mereka juga akan dengan sangat berani untuk menolak segala macam intervensi baik dari pemerintah maupun dari DPR. Nah, saya pikir itu salah satu alternatif juga yang bisa dipertimbangkan untuk institusi Kementerian BUMN ke depan. Oke, pertanyaan penutup Pak Abra. Kita ketahui Pak Ahok ini selalu fenomenal, selalu banyak memberikan juga, ada prestasi juga tentunya, dan tentunya juga ada banyak kritik-kritik juga yang diberikan kepada beliau. Jadi ada yang pro, ada yang selalu kontra dengan beliau. Nah, sebagai penutup, mungkin Pak Abra melihat sebenarnya Pak Ahok ini sosok yang seperti apa? Silakan Pak Abra. Ya, saya sih melihat sisi positif Pak Ahok ya, terlepas dari segala macam kontroversi dan juga track record di masa lalu yang saya akui memang beliau punya keberanian, kemudian juga punya sikap yang mungkin dianggap orang itu tidak mudah untuk kompromi gitu. Cuma memang dalam konteks sikap berani dan tidak kompromi itu ketika kita bicara dalam realitas politik itu tidak mudah, karena pasti tetap dianggap dia punya motif politik secara pribadi gitu, dan apalagi dia sekarang menduduki jabatan sebagai jabatan profesional. Nah itu juga yang harus sama-sama kita jaga, jangan sampai BUMN ini dipolitisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik pribadi. Itu yang kita tidak inginkan. Kemudian kalau dari sisi sikap-sikap kritisnya dia, saya pikir karena dia sekarang udah di posisi komisaris pemerintah BUMN, ya harusnya lebih hati-hati lagi dalam menyampaikan pandangan-pandangan supaya tidak kontraproduktif dan justru membuat reputasi BUMN semakin tergerus, dan yang berbahaya lagi nih bisa menimbulkan kegaduhan politik atau instabilitas politik di tanah air. Ini yang kita tidak ingin, karena nanti yang terdampak bukan hanya Pertaminanya, tetapi juga BUMN-BUMN lain, terutama BUMN yang terbuka, yang sudah listed di pasar modal, kan mereka juga akan terpapar juga dari adanya polemik di lingkungan BUMN. Itu Mas. Oke, terima kasih Pak Abra Talatov untuk waktu dan kesediaannya berbincang-bincang dan diinterview oleh Tagar TV. Demikian diskusi kita dengan Pak Abra Talatov, peneliti ekonomi dari Indef. Sampai ketemu kembali.